Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembahasan mengenai bab relasi dan fungsi sudah berakhir dengan pembahasan soal yang 3.3 dan 3.4, sekarang akan kita lanjutkan lagi pembahasan materi mengenai bab baru, yaitu persamaan garis lurus. Di sini untuk subbab pertama yang akan kita pelajari adalah grafik persamaan garis lurus. Namun sebelum itu akan saya jelaskan dulu beberapa kompetensi dasar yang harus kalian miliki untuk memahami bab grafik persamaan garis lurus ini. Ada 2 poin, yaitu 3.4 dan 4.4. Sebelum kita lanjutkan kembali, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan definisi dari garis. Karena nanti kan pada bab ini kita membahas garis, dan garis. Jadi kalian perlu mengetahui definisi dari garis itu sendiri adalah garis dapat terbentuk dengan menggabungkan minimal 2 titik. Jadi dari 2 titik saja kita bisa membuat suatu garis dengan cara menggabungkannya dengan panjang yang tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan untuk panjangnya selama itu merupakan garis. Oke, ini jadi perlu diingat ya. Dapat terbentuk dengan menggabungkan minimal 2 titik dengan panjang yang tidak terbatas. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa persamaan garis lurus yang dapat dibentuk menggunakan beberapa cara. Seperti yang saya katakan tadi, kita pada bab ini akan ada 4 pembahasan, di mana nanti ada bahas tentang kemiringan, kemudian melalui 2 titik. Nah, jadi persamaan garis lurus ini bisa dibentuk dengan persamaan yaitu AX tambah BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX tambah C, dan satunya lagi adalah garis dapat dibentuk melalui 2 titik, seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk pada pertemuan ini, pada pembahasan yang pertama, saya akan selalu menggunakan persamaan yang berbentuknya AX tambah BY sama dengan C. Nah, untuk yang ini, yang di bawah ini, Y sama dengan MX tambah C, ini akan kita bahas dengan materi yaitu kemiringan, di mana M ini merupakan gradien. Gradien itu disebut juga sebagai kemiringan suatu garis. Dan di sini melalui 2 titik, nanti coba kita terapkan bagaimana cara membuat garis dengan menggunakan 2 titik saja. Jadi perlu diingat kita untuk pembahasan pertama menggunakan yang AX tambah BY sama dengan C. Nah, di sini untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat garis dengan melengkapi tabel. Di sini ada soal, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Di sini sudah ada, pada tabel di sini bisa dilihat contohnya, tabel untuk X bernilai 2, Y-nya bernilai 3. Coba kita lihat dengan cara substitusi. Substitusi itu maksudnya dengan kita menggantikan nilainya. Jadi di sini persamaannya adalah 4X dikurang Y sama dengan 5. Kita untuk yang pertama ini dulu ya. X kita substitusikan, berarti di sini 4 dikali 2 dikurang Y-nya adalah 3. Apakah benar bernilai 5? Seperti itu kira-kira. 4 kali 2, 8. 8 kurang 3. Apakah benar bernilai 5? Dan hasilnya 8 kurang 3, 5. Jadi 5 memang ini merupakan jawaban yang tepat atau terbukti. Makanya ini merupakan bagian dari salah satu yang ada di tabel ini. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk melengkapi tabel. Di sini ada yang titik-titik-titik nih. Nah, ini kira-kira isinya berapa gitu. Yang diketahui nilai X-nya. Berarti tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan min 1 ke persamaannya ini. Di sini saya buat lagi 4X dikurang Y sama dengan 5. X-nya kita ganti ini ya. Menjadi nilainya di sini adalah nilai X min 1. Berarti di sini 4. X kita ganti min 1. Y-nya tidak ada ya, karena Y-nya kita cari. Tetap tulis Y sama dengan 5. 4 kali min 1, min 4. Dikurang Y sama dengan 5. Kita ingin merubahnya menjadi Y sama dengan. Berarti yang kita pertahankan hanyalah si Y saja. Perlu diikuti ya, ini simbolnya di depan. Berarti di sini kita tetap pertahankan negatif Y, di sini kita tulis 5.
Nah, ini yang ada di sebelah Y, di mana ini merupakan min 4, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jika kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sini, yang awalnya mulanya negatif berubah menjadi positif 4. Kita tuliskan, kita selesaikan, negatif Y sama dengan 9. Ini kan masih negatif Y sama dengan. Sedangkan goals kita adalah Y sama dengan. Dengan begitu, ini tinggal kita kali dengan negatif. Kita kali negatif, maka akan diperoleh di sini adalah Y. Negatif kali 9, negatif 9. Jadi di sini nilai untuk Y-nya adalah negatif 9. Itu untuk yang baris keempat ini. Bagaimana baris kelima dengan yang diketahui adalah nilai Y di sini. Sama caranya yaitu dengan mensubstitusikan. Di sini saya tulis 4X dikurang Y sama dengan 5. X-nya ini kita belum diketahui ya, jadi kita tulis 4X saja. Y-nya adalah 0, sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita ingin goals kita, tujuan kita adalah X sama dengan bla bla bla. Berarti yang kita pertahankan adalah ini, yang memiliki nilai X, yang berarti 4X. Kemudian 5 kita tulis, nah yang berada di sebelah X ini kita pindah ruaskan. Negatif 0 jika dipindahkan adalah positif 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. Ini saya buat di sebelah sini. Jadinya 4X sama dengan 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita ingin membuatnya X sama dengan bla bla bla. Ini kan bentuknya perkalian. 4 dikali X sama dengan 5. Kita ingin menjadikannya X sama dengan, berarti yang ini kita tulis dulu. Nah, yang berada di sebelah X, di sini kan harusnya ada titik-titik-titik nih, adanya 4 ini. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, awalnya perkalian, 4 dikali X, berubah menjadi pembagian. Jadi, X-nya di sini akan bernilai 5/4. Jadi, ini untuk dimana kita mensubstitusikan nilai, salah satu nilai yang diketahui dari titik koordinat pada persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Jadi dengan cara substitusi. Jadi gampang kan, tinggal kita menggantikan saja nilai X dan Y di sini sesuai dengan angka-angka yang udah ada di sini, sudah tertera di sini. Itu jika kita menggunakan tabel dengan melengkapinya. Bagaimana dengan kita, oh ya, sebelumnya di sini setelah kita sudah tahu pasangan berurutannya, berarti di sini 2, 3. Saya ganti dulu warnanya. Berarti nanti di sini kan ini 2, X-nya 2, Y-nya 3. Nanti koordinatnya 2,3. Di sini ada 0, negatif 5. Sama seperti biasa, tinggal X, Y saja. Seperti pada materi koordinat Kartesius. Yang ini berarti min 1, min 9. Yang ini 5/4,0. Kemudian dengan kita sudah mengetahui himpunan pasangan berurutannya, kita diminta untuk membuat garisnya pada bidang koordinat ini. Kita tentukan dulu di mana titiknya. Yang pertama adalah untuk 2,3. 2,3 yang berarti di sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah 0, negatif 5. 0, negatif 5 berada di sebelah sini. Kemudian 1, negatif 1, 1. Negatif 1, berarti di bawah sini. Selanjutnya adalah negatif 1, negatif 9. Negatif 1 di sini, negatif 9 di sebelah sini, oke. Dan yang terakhir adalah 5/4 dibagi 0. Kita tahu 5 dibagi 4, di sini ada 1. Kemudian di sini ada kira-kira 1,2, di sini 1, di sini. Di sini ya, kira-kira 1,2. Nah, kemudian jika kita tarik garis nih, kita tarik garis dari titik-titik yang sudah kita tentukan di bidang koordinat ini. Kalian bisa pakai penggaris ya, biar lebih lurus lagi. Nah, ini panjangnya tidak terbatas, ini lurus ya harusnya garisnya. Jadi, ini merupakan garis dari bentuk persamaan 4X dikurang Y sama dengan 9 tadi. Sudah kita identifikasi tiap-tiap titik koordinatnya, dan inilah jadinya untuk persamaan garis 4X
dikurang Y sama dengan 9. Jadi gampang kan, tinggal kita menentukan saja titik koordinatnya, kemudian kita tinggal tarik garis lurus. Selanjutnya di sini kita bisa menggambar garis lurus dengan menentukan titik potong. Di sini untuk titik potong dibagi dua, yaitu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu X, nilai Y yang berarti kita substitusikan menjadi 0. Di sini coba kita tulis, di sini persamaannya adalah 4X dikurang Y sama dengan 8. Kita tulis 4X dikurang Y sama dengan 8. Untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Jadi kita substitusikan nilai Y adalah 0. Di sini 4X dikurangi 0 sama dengan 8. Kita ingin membuatnya menjadi X bla 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 bla, sehingga yang berada di sebelah X, yaitu di sini adalah negatif 0, kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi tinggal bersisa 4X, 8 ditambah 0. 4X sama dengan 8, X sama dengan 8 per 4, yaitu 2. Jadi di sini koordinatnya untuk X adalah 2, kemudian untuk Y di sini 0. Jadi yang pertama ini kita bentuk titik potong terhadap sumbu X yaitu 2,0. Bagaimana jika titik potong terhadap sumbu Y? Yang kita jadikan 0 adalah si X. Jadi tinggal kebalikannya. Jika titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Jika titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Di sini 4X dikurang Y sama dengan 8. Kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Dikurang Y sama dengan 8. 4 kali 0, 0 kurang Y sama dengan 8. Kemudian di sini 0 kurang Y, min Y sama dengan 8. Kalikan negatif, Y sama dengan negatif 8. Koordinatnya berapa? Untuk nilai X di sini adalah 0. Untuk nilai Y sudah kita peroleh negatif 8. Jadi ada dua titik nih dari perpotongannya. Yang pertama 2,0, yang kedua 0, negatif 8. Kemudian, jika kita gambarkan pada bidang koordinat, untuk yang pertama 0, negatif 8, berarti berada di sebelah sini. Ini 0, negatif 8. Kemudian yang satu lagi adalah 2,0. Nah, jadi dia berada pada sumbu X. Yang ini merupakan perpotongan sumbu X. Ini adalah perpotongan sumbu X. Yang ini adalah perpotongan sumbu Y. Jadi yang punya nilai adalah si X, 2. Nih, Y-nya nggak ada nilai ya, 0. Yang ini perpotongan sumbu Y yang punya nilai si Y. Kita tarik garis nih. Tadi kan seperti yang saya katakan, membuat garis bisa dengan minimal 2 titik. Jadi di sini titiknya pertama ini menggunakan penggaris harusnya lurus dengan panjang yang tidak terbatas. Tadi ini merupakan garis dari persamaan 4X dikurang Y sama dengan 8 dengan menggunakan teknik perpotongan sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi ini dia untuk garis yang di sini pada titik ini, titik 2,0 dia memotong sumbu X dan di sini dia memotong sumbu Y. Itu untuk perpotongan. Jadi tinggal kalian mensubstitusikan nilai 0 tadi entah X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, kemudian diperoleh titik koordinatnya, ditaruh ke bidang koordinat, ditarik garis lurus. Itu bentuk dari persamaan garisnya. Nah, di sini juga ada nih penerapan persamaan garis lurus dalam masalah nyata. Yang pertama untuk permasalahan yang kita harus cermati di sini tentang harga aset yang dimiliki oleh suatu CV. Di sini bisa kita lihat, kita beri itu dulu ya. Kita kasih penjelasan dulu dari beberapa hal yang diketahui. Yang pertama di sini adalah CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru dengan harga 360 juta. Jadi ini adalah harga barunya, harga beli awal. Kemudian akan mengalami penyusutan sebanyak 12 juta untuk tiap tahunnya. Ini. Kemudian,
di sini dikatakan untuk persamaan penyusutannya yang berarti awal dia beli adalah 360 juta dan penyusutan mesti ini dikurangi ya. Karena ini penyusutan jadi simbolnya adalah dikurangi 12 juta untuk tiap tahunnya. Tiap tahun di sini dinyatakan dengan huruf X. Jika ini katanya adalah persamaan perkembangannya, berarti simbolnya adalah tambah. Karena ini penyusutan, simbolnya di sini negatif. Di sini ada soal. Yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan. Oke, sebelumnya di sini kita buat dulu untuk persamaan tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita punya persamaannya di sini 360 juta dikurangi 12 Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Yang pertama, perpotongan dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ini nilai Y-nya 0. 360 juta dikurangi 12 juta X. Kita ingin mempertahankan X, berarti ini kita tetap. Ini kita pindah ruaskan. Jadi awalnya positif, jadi negatif. Negatif 360 juta sama dengan negatif 12 juta X. X sama dengan negatif 360 juta dibagi negatif 12 juta. Kita tahu negatif bagi negatif hasilnya adalah positif, berarti nanti hasilnya positif. Kemudian ini bisa kita bagi 360 bagi 12 yang artinya 30. Jadi untuk titik koordinatnya diperoleh X-nya 30, Y-nya di sini karena perpotongan sumbu X, Y-nya adalah 0. Ini untuk perpotongan sumbu X. Selanjutnya kita lanjutkan untuk perpotongan sumbu Y, di mana nilai X-nya adalah 0. Berarti di sini kita tulis Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta. X-nya kita ganti 0, kan 12 juta X harusnya. Di sini X-nya kita ganti 0. Sehingga ini 360 juta kurangi 0, ya tetap 360 juta. Berapa titik koordinatnya? X-nya adalah 0, Y-nya 360 juta. Oke, jadi ini dengan titik potong sumbu X, nilainya adalah 30,0, titik potong dengan sumbu Y, 0,360 juta. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan. Sini kita gambarkan terlebih dahulu. Tadi kan dinyatakan di sini Y menyatakan harga beli truk, X menyatakan usia dalam tahun. Berarti di sini nanti usia, di sini adalah harga. Harganya dalam juta. Oke, kita tadi punya usia awalnya, usia dari, sebentar, Y menyatakan harga beli truk, X menyatakan usia truk dalam tahun. Jadi kita kasih kelipatannya saja. Di sini X tadi merupakan menyatakan usia dalam tahun. Berarti di sini 30 tahun. Kita perjelas di sini 30 tahun. Berarti usia kan dimulainya dari 0. Dari 0, di sini adalah 0. Kemudian kita 3 satuan ini untuk 15. 1, 2, 3, di sini 30. Kemudian 1, 2, 3, di sini 45. Dan selanjutnya, kemudian untuk yang harga ini kita mulai dari harga, tadi di sini kita sudah punya perbekalan 360 juta. Berarti yang ditulis di sini adalah, di sini kita tulis 50 juta. Kemudian di sini 100 juta. Di sini 150, 200,
250, 300, 350, 400, dan seterusnya. Tadi kita punya titik foto yang pertama adalah 30,0. 30,0 berarti sebelah sini. Ini. Selanjutnya adalah 0,360 juta. 0 ini 360 berarti di sekitar sini. Ini merupakan 360 juta. Ini 360, sorry, ini adalah 0,360, yang ini 30,0. Jadi tinggal kita tarik garis dari keduanya ini. Nah, jadi bisa dilihat gambar grafiknya dia menurun, dan berarti ini penyusutan. Tadi seperti yang saya katakan. Kemudian untuk soal nomor 2, menunjukkan apakah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y di sini yang berarti 0,360. Definisinya di sini adalah pada saat usianya kita bisa lihat di sini, usia kan X. X, Y. Ini usia, Y ini adalah harga. Jadi jika kita titik potong pada sumbu Y 0,360 juta, berarti saat usianya 0 tahun, harganya adalah 360 juta. Dan begitu pula yang ketiga, menunjukkan apakah titik potong sumbu Y. X-nya di sini 30, yang berarti pada saat usia 30 tahun, harganya sudah 0 juta, sudah nggak ada. Harganya udah 0 rupiah. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Tinggal kita lihat saja definisi untuk X itu apa, dan definisi untuk Y itu apa. Selanjutnya di sini ada satu lagi permasalahan. Pak Anton mempunyai kebun kopi. Pada tahun 2015, kopi yang dihasilkan 1.500. Dan pada tahun 2015, kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500. Ada soal di sini, kita diminta untuk menggambarkan dan menentukan persamaannya. Sebelumnya bisa kita identifikasi dulu. Pada tahun 2010, mencapai 1.500. Berarti jika kita bisa buat dalam koordinat, bisa 2010,1500 atau 1.500,2010. Yang penting mereka berpasangan. Kemudian selanjutnya ada 2015 menjadi dihasilkan 2.500. Di sini bisa kita buat koordinatnya 2015,2500 atau 2.500,2015. Jadi ini bisa kita pilih salah satu. Kita pilih di sini yang ini aja ya, di mana X menyatakan tahun dan Y di sini hasil kopi. Hasil kopi dalam hitungan kilogram. Oke, kita bisa pindahkan di sebelah sini. Di sini adalah X, di sini Y. X tadi kita tulisnya tahun. Kemudian Y di sini hasil kopi dalam satuan kilogram. Ini adalah 0. Kemudian kita punya 2010, 2015. Di sini 2005 dulu. Bisa, terserah mulainya dari berapa. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 harus sama ya satuannya. Ini 2010, 1, 2, 3. Ini 2015, 1, 2, 3, 2020. Oke, cukup. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang kopi. Di sini ada 1.500. Di sini 1.500 saja. 1.500. Kemudian 1, 2, 3. Di sini ada 2.000.
123, di sini ada 2500. Oke, cukup. Kita menggabungkan yang tadi 2010,1500, 2010 ini, kemudian 1500 berada di sebelah sini. Berarti titiknya ini. Ini untuk 2010,1500. Kemudian yang satunya lagi tadi 2015. Di sini 2015 dengan 2500 berada di sebelah sini. Ini adalah 2015 dan 2500. Kita tinggal tarik garis. Ini harusnya lurus ya. Yang melewati ini. Tarik garis seperti ini lurus. Ini merupakan bentuk dari grafik peningkatan hasil kopi Pak Anton. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Tadi kita sudah punya 2 titik ya. Titik pertama adalah 2010,1500. Kemudian titik yang kedua adalah 2015,2500. Coba saya cek dulu. Oke, sudah benar. Tadi seperti yang saya katakan di awal, dengan menggunakan 2 titik kita dapat membentuk sebuah garis. Nah, dari 2 titik ini kita bisa menjadikan kepersamaan dengan rumus yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita misalkan untuk yang atas ini adalah X1, Y1. Berarti di sini Y-nya tetap ya, Y-nya kita tulis tetap. Y1-nya adalah 1500. Y2-nya 2500 dikurangi 1500 sama dengan X-nya tetap. X1-nya 2010, X2-nya 2015 dikurangi 2010. Kita lanjutkan sebelah sini. Y ini berarti kita hitung semua penjumlahannya. 2500 dikurangi 1500 yang artinya adalah 1000. Kemudian di sini ada X dikurangi 2010 per 5. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kali silang saja. Yang berarti ini kali ke sebelah sini 5Y. Kemudian kali ini masih ada satunya lagi ya, juga dikali. 5 dikali negatif 1500, yaitu negatif 7500. Ini juga berlaku, ini dikalikan yang pertama ke sebelah sini 1000x. Satunya lagi dikalikan ke negatif 2010. Negatif 2010, nolnya tambah 3. 1, 2, 3. Ini bisa kita bagi 5 semuanya. Ini 5Y dibagi 5, Y. 7500 dibagi 5 tadi hasilnya adalah 1500. Dibagi 5 200x. Ini dibagi 5 adalah 402. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita satukan saja ya di sini. Ada yang tidak memiliki variabel, kita tulis saja dulu. Y sama dengan 200x dikurang 402.000, ini pindah ke ruas sebelah, jadi plus 1500. Di sini dilanjutkan perhitungannya. Negatif 402 dikurangi 1500. 402.000. 1500. Oke, di sini jawabannya adalah 4 negatif 400.500. Jawabannya negatif karena lebih besar ya di sini si 402. Jadi ini merupakan persamaannya untuk masalah tadi, yaitu Y sama dengan 200x dikurangi 400.500.
Jadi tinggal kalian perhitungan saja, aljabarnya dilatih, perhitungannya dilatih, supaya lebih lancar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk materi di bab ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jika masih kurang paham, bisa dikembalikan lagi videonya dan dipahami secara pelan-pelan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.